Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Novi Indriani dari TP3B NRP 52. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS pompa dan kompresor praktek. Yang pertama yakni prosedur pengujian dan pengambilan data. Yang pertama, prosedur pengujian pompa sentrifuga secara rolling. Yang pertama, buka gate valve untuk mengkosongkan collecting tank, kemudian tutup gate valve setelah collecting tank kosong, lalu buka penuh delivery valve, kemudian jalankan pump dan setting kecepatannya, lalu variasikan bukaan delivery valve, kemudian untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, tutup gate valve pada collecting tank, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Kemudian ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Kemudian ulangi langkah 3-5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Kemudian pengambilan data pompa sentrifuga secara daring. Yang pertama, masukkan kemudian setting kecepatan ke speed input. Kemudian atur slider ke bukaan katup dari bukaan katup yang terkecil ke bukaan katup yang terbesar. Lalu, klik tombol Run. Catat data yang meliputi perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, arus listrik. Kemudian, ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Misal dari 80%, 60%, 40%, 30%, 20%. Ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Lalu, prosedur pengujian dan pengambilan data untuk pompa mixed flow. Untuk prosedur pengujian dan pengambilan data pompa mixed flow hampir sama dengan pompa sentrifugal. Next, untuk prosedur pengujian secara luring kompresor sentrifuga sebagai berikut, yakni buka penuh katup di start, kemudian jalankan motor dan kompresor, lalu catat tekanan dan temperatur suction dan discharge, kemudian catat beda ketinggian di venturimeter, lalu variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Kemudian, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Lalu, ulangi langkah 3-5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Untuk pengambilan data secara daring, lakukan seperti slide sebelumnya, karena hampir sama. Kemudian, untuk prosedur pengujian dan pengambilan data dari pompa tunggal. Yang pertama, mesin dalam kondisi mati. Yang kedua, atur katup-katup dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, buka V1, buka V2, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Lalu, jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan mati. Catat variabel-variabel seperti debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter. Kemudian tekanan di P1 dan P2. Lalu, variasikan bukaan katup V5. Kemudian, untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Kembalikan bukaan V5 ke bukaan menu. Lalu, variasikan kecepatan putaran pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan. Ulangi langkah 4-7. Kemudian, konfigurasi seri. Di sini, langkah 1-2 hampir sama dengan pompa tunggal, hanya saja yang membedakan jalankan pompa 1 dan pompa 2. Di pompa tunggal hanya pompa 1 saja, kalau di sini pompa 1 dan pompa 2. Untuk konfigurasi paralel sama dengan konfigurasi seri. Nah, di sini merupakan contoh perhitungan atau contoh pengolahan data dari pompa sentrifugal. Di sini tertera beberapa rumus untuk mencari debit, beda tekanan discharge section, kemudian head pompa, dan daya hidrolik pompa, kemudian daya mekanik yang disuplai motor, dan efisiensi. Nah, kalian bisa memasukkan data hasil pengujian ke rumus-rumus berikut, sehingga didapatkan hasil pengujian sebagai berikut. Untuk memudahkan pengolahan data bisa menggunakan Excel.
dan kemudian Anda masukkan rumus-rumus di slide sebelumnya ke Excel dan Anda dapatkan data-data sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari pompa Mixed Flow. Perhitungan untuk pompa Mixed Flow hampir sama dengan perhitungan pompa sentrifugal. Kemudian, ini merupakan hasil pengolahan data atau hasil pengujian dari pompa Mixed Flow. Untuk mempermudah data, seperti slide sebelumnya, kalian bisa menggunakan Excel dan dengan memasukkan rumus-rumus yang ada. Selanjutnya, ini merupakan contoh perhitungan dari pengolahan data kompresor sentrifugal. Nah, di sini tertera rumus-rumus untuk mencari massa jenis discharge dan suction menggunakan persamaan garis ideal. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian, jika sudah ketemu, lanjut hitung kecepatan aliran dengan formula sebagai berikut. Dan selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut seperti yang tertera pada slide berikut ini. Kemudian, ini merupakan hasil perhitungan menggunakan Excel untuk kompresor sentrifugal. Dan di sini ditemukan bahwa efisiensi total yakni kurang dari 20%, padahal seharusnya rank efisiensi total itu dari 20% sampai 85%. Padahal di sini sudah melakukan pengujian sebanyak 3 kali. Lanjut, ini merupakan contoh perhitungan dari pompa seri dan pompa paralel. Di sini tertera rumus-rumus untuk mengolah data pompa tunggal. Nah, kalian tinggal memasukkan nilai-nilai atau data yang telah diambil dari pengujian, kemudian dimasukkan dalam rumus. Nah, ini merupakan hasil Excel atau hasil perhitungan Excel dari pompa tunggal. Ini merupakan contoh dari perhitungan dua pompa seri. Di sini perhitungannya hampir sama dengan pompa tunggal, hanya saja yang membedakan untuk PM pompa tunggal, PM sama dengan P1, sedangkan untuk dua pompa seri dan dua pompa paralel, PM sama dengan P1 plus P2. Nah, ini merupakan hasil perhitungan Excel dari pengolahan data dua pompa seri. Selanjutnya, ini merupakan contoh perhitungan dari dua pompa paralel. Nah, caranya hampir sama seperti apa yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu PM untuk dua pompa paralel sama dengan PM dari dua pompa seri. PM yaitu daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa. Nah, ini merupakan hasil pengolahan data melalui Excel dengan memasukkan rumus-rumus di slide sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik kinerja. Yang pertama adalah karakteristik kinerja dari pompa sentrifugal. Yang pertama yaitu kapasitas aliran biasanya diukur dalam aliran pneumatik persatuan waktu pada densitas tertentu. Tidak banyak bagian-bagian yang bergerak atau tidak ada katup dan sebagainya, sehingga pemeliharaan dari pompa sentrifugal ini mudah. Pompa sentrifugal ini memerlukan sedikit tempat, jumlah putarannya tinggi sehingga memberikan kemungkinan untuk pergerakan langsung oleh sebuah elektromotor atau turbin. Pompa sentrifugal jalannya tenang sehingga fondasi yang dibuat ringan. Rendemen lebih rendah terutama pada volume yang kecil dan daya dorong lebih besar. Kemudian, dalam pelaksanaannya normal sehingga tidak menghisap sendiri atau tidak dapat memompakan udara. Kemudian, pompa ini kurang cocok untuk mengerjakan zat cair kental, terutama pada aliran volume yang kecil. Kemudian, karakteristik kinerja dari pompa Mixed Flow. Yang pertama, pompa Mixed Flow dapat mendorong cairan di kedua arah, yaitu arah radial dan arah aksial. Kemudian, pompa aliran campur dirancang
untuk menghasilkan aliran tinggi dan head sedang. Pompa mixed flow beroperasi pada head konstan dan pada jangka waktu yang lama, dan digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan aliran volume tinggi dengan tekanan debit rendah. Nah, kemudian merupakan karakteristik kinerja dari kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal ini bisa dirancang untuk memberikan udara bebas pelumas, bisa mencapai tekanan hingga 1200 psi, sistem pemantauan dan kontrol yang rumit, tidak membutuhkan pondasi khusus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pompa seri dan paralel. Untuk karakteristik kinerja dari pompa seri, yaitu tinggi tekanan naik 2 kali lipat tetapi debit pompa tetap. Sedangkan untuk pompa paralel, tinggi tekanan tetap tetapi debit pompa menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya, terdapat lembar kerja pertanyaan yang tertera pada soal UTS nomor 4, yakni seperti berikut. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik. Nah, ini merupakan contoh perhitungan untuk mencari kecepatan spesifik. Apabila sudah mengambil data, kita tinggal memasukkan hasil data pengujian ke rumus-rumus berikut. Nah, di sini saya mengambil contoh dari pompa sentrifugal seperti berikut, dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk memudahkan perhitungan, kalian bisa menggunakan Excel sehingga tidak terlalu rumit, dan kalian hanya perlu memasukkan rumus-rumusnya. Kemudian, diameter ini didapat dari lembar kerja. Diameter yang mula-mula inch diubah menjadi meter, kemudian ini kecepatan yang mula-mula satuannya RPM menjadi radian per sekon. Ini merupakan head pompa sentrifugal dari perhitungan sebelumnya, dan ini merupakan debit dari perhitungan pompa sentrifugal sebelumnya. Kemudian jika data-data ini sudah tersedia, kita tinggal mencari kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik menggunakan rumus yang tertera di slide sebelumnya. Kemudian, dari data di atas, kita mendapatkan grafik seperti di sini. Yang pertama yaitu grafik head spesifik versus kapasitas spesifik. Nah, kita ketahui bahwa untuk beberapa kecepatan yang sama, head spesifik turun diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Akan tetapi, pada kecepatan 2760 rpm, head spesifik naik secara signifikan pada bukaan katup 60%, diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Nah, di sini kita dapat lihat untuk kecepatan yang sama, di sini semuanya turun, tetapi ada satu saja daerah yang mengalami kenaikan, yakni di daerah kecepatan 2760 rpm. Ini mengalami kenaikan. Selanjutnya, untuk beberapa kecepatan yang berbeda, head spesifik mengalami kenaikan diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Akan tetapi, pada kecepatan 2760 rpm dengan bukaan katup 80%, head spesifik turun secara signifikan diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Nah, kita ketahui bahwa di kecepatan 2760 rpm ini mengalami penurunan secara spesifik. Selanjutnya adalah grafik kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik. Pada grafik ini ditunjukkan bahwa untuk beberapa kecepatan yang sama, kecepatan spesifik naik diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Akan tetapi, pada kecepatan 2760 rpm, kecepatan spesifik turun secara signifikan pada bukaan katup 60% diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Nah, ini kita dapat lihat di grafiknya kalau ini mengalami penurunan. Selanjutnya, untuk beberapa kecepatan yang berbeda, kecepatan spesifik mengalami penurunan,
diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Akan tetapi, pada kecepatan 2760 rpm dan 2560 rpm, kecepatan spesifik naik secara signifikan pada bukaan katup 80% diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Nah, kita bisa lihat di grafik ini, kalau di kecepatan kedua kecepatan ini naik secara signifikan sekali. Next. Nah, ini merupakan hasil perhitungan untuk pompa mixed flow menggunakan rumus seperti slide di atas atau slide sebelumnya menggunakan Excel. Kemudian kita dapat dari perhitungan pompa mixed flow grafik seperti berikut. Yang pertama adalah grafik head spesifik versus kapasitas spesifik. Kita ketahui bahwa pada grafik ditunjukkan untuk beberapa kecepatan yang sama, head spesifik turun diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Nah, ini ditunjukkan bahwasannya kecepatan yang sama banyak yang mengalami penurunan, tapi tidak semua mengalami penurunan secara bersama, tapi ada beberapa yang mengalami kenaikan. Untuk beberapa kecepatan yang berbeda, head spesifik mengalami kenaikan diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Nah, ini kita bisa lihat di grafiknya apa yang terjadi ketika berbeda kecepatan. Selanjutnya adalah grafik tentang kecepatan spesifik versus kapasitas spesifik. Nah, di grafik ditunjukkan bahwa untuk beberapa kecepatan yang sama, kecepatan spesifik naik diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa grafik mengalami kenaikan kecepatan spesifik. Nah, untuk beberapa kecepatan yang berbeda, kecepatan spesifik mengalami penurunan diiringi dengan kenaikan kapasitas spesifik. Pada grafik dijelaskan bahwa tidak semua untuk kecepatan yang sama mengalami kenaikan kecepatan spesifik, akan tetapi juga mengalami penurunan. Selesai, terima kasih. Sebelumnya maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.